Letak Kerajaan Kediri yakni di daerah Jawa Timur. Kerajaan Kediri berpusat di Daha atau sekitar kota Kediri sekarang. Pusat Kerajaan Kediri tersebut terletak di tepi Sungai Brantas yang masa itu sudah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri bermula dari pemerintahan Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian, seperti dikutip dari buku Ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia dari era klasik sampai kontemporer oleh Adi Sudirman. Wilayah kerajaan Raja Airlangga dikenal sebagai Kahuripan. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan Brahmana sakti bernama Empu Barada. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Jenggala atau Kahuripan dan Panjalu atau Kediri. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas, seperti dikisahkan dalam prasasti Mahasukya pada tahun 1289 Masehi, Kitab Natarakertagama 1365 Masehi, dan Kitab Calon Arang 1540 Masehi. Pada awal masa perkembangan, Kerajaan Kediri tidak banyak diketahui orang. Prasasti Turung Hyang II 1044 yang dikeluarkan Kerajaan Jenggala hanya memberitakan adanya perang saudara antara Jenggala dan Kediri sepeninggalan Raja Airlangga. Sejarah Kerajaan Kediri atau Panjalu mulai diketahui oleh adanya prasasti Sirah Keting tahun 1104 atas nama Sri Jayawarsa. Sebelum Sri Jayawarsa, hanya Raja Sri sama Raja Wijaya yang diketahui. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Kediri. Pertama, Sri Jayawarsa Dikjaya Sastra Prahu. Kedua, Sri Kameswara. Ketiga, Jayabaya. Keempat, Prabu Sarweswara. Kelima, Prabu Kroncaryadipa. Keenam, Srengga Kertajaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri dapat diketahui melalui kronik-kronik Cina yang menyebutkan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Kediri menghasilkan banyak beras. Yang kedua, barang-barang dagangan lain yang laku di pasaran seperti emas, perak, daging, pinang, dan gerabah. Yang ketiga, telah menggunakan uang yang terbuat dari emas sebagai alat pembayaran atau alat tukar. Yang keempat, posisi Kerajaan Kediri sangat strategis dalam perdagangan Indonesia Timur dan Indonesia Barat dengan kota pelabuhannya. Kehidupan sosial Kerajaan Kediri. Masyarakat Kediri tidak menganut sistem kasta, seperti disampaikan dalam kitab Lugdaka. Dalam kitab tersebut disampaikan, tinggi rendahnya martabat seseorang tidak ditentukan oleh dasar keturunan dan kedudukan, tetapi berdasarkan tingkah lakunya. Masa kejayaan Kerajaan Kediri. Masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada kepemimpinan Jayabaya. Jayabaya dikenal dengan kepemimpinan politik dan ramalan-ramalannya yang dibukukan dalam Jongko Jayabaya. Di samping itu, sikap merakyat dari visi Jayabaya yang jauh ke depan membuatnya dikenal. Runtuhnya Kerajaan Kediri. Runtuhnya Kerajaan Kediri terjadi pada masa kekuasaan Raja Kertajaya, seperti dikisahkan dalam kitab Pararota dan Nagara Kertagama pada tahun 1222. Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan Ken Arok. Ken Arok yang bercita-cita memerdekakan Tumapel kekuasaan Kediri mencetuskan perang antara Kerajaan Kediri dan Tumapel di dekat desa Ganteng. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya Kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau Kerajaan Singosari. Sumber sejarah Kerajaan Kediri.
Yang pertama, Kronik Cina Cuvanci karangan Cucu Kua, buku Ling Wai Taita karangan Cucu Lek juga menerangkan keberadaan Kerajaan Kediri pada abad ke-12 dan ke-13 Masehi. Yang kedua, prasasti-prasasti Kerajaan Kediri. Peninggalan Kerajaan Kediri. Peninggalan Kerajaan Kediri salah satunya yang diyakini yaitu situs Tondo Wongso pada awal tahun 2007. Sejumlah arca kuno peninggalan Kerajaan Kediri yang ditemukan di Desa Gayam, Kediri tersebut tergolong langka karena untuk pertama kalinya ditemukan patung Dewa Siwa Caturmuka atau bermuka 4. Prasasti Kerajaan Kediri juga menjadi peninggalan, diantaranya yaitu yang pertama, Prasasti Sirah Genting berisi pemberian hadiah pada rakyat oleh Raja Jayawarsa. Yang kedua, Prasasti Tulungagung dan Kertosono berisi masalah keagamaan yang ditulis Raja Banguswara atau 1117 sampai 1130 Masehi. Yang ketiga, Prasasti Ngantang menerangkan pemberian hadiah pada rakyat Ngantang. Hadiahnya berupa sebidang tanah yang telah dibebaskan pajaknya oleh Raja Jayabaya yang atau 1135 Masehi. Yang keempat, Prasasti Jaring memuat nama seperti Kebo Waruga dan Tikus Sinada. Yang kelima, Prasasti Kamula menerangkan keberhasilan Raja Kertojoyo memerangi musuh-musuhnya di Kata. Yang keenam, pajak rakyat berupa hasil bumi.